Halo saudara semuanya, sebelum kita mulai membahas drama, siapkan rokok dan kopinya sebelum kita menyaksikan drama yang berjudul ini dia judulnya. Ini drama yang sangat keren sekali, menceritakan seorang cowok ya bernama Yanto. Ini orangnya Yanto yang mau memboking gadis atau mahasiswa yang namanya si Lisa. Ini orangnya ya. Ini di awal di malam ini Yanto sedang ingin enak-enak dan Lisa menawarkan dirinya untuk dienak-enak oleh Yanto. Kisah sebelumnya ini Lisa bekerja di tempat karaoke ya ini, karena dia ditelepon sama saudaranya karena kakaknya yang sakit. Lisa terpaksa bekerja sebagai pelayan di karaoke. Namun naas ini Lisa diganggu oleh seorang pria dan tiba-tiba Lisa memukul kepala pria tersebut dengan botol hingga berdarah. Dan apa yang terjadi? Di sini Lisa akhirnya dipecat sama atasannya dikarenakan perilaku Lisa yang membela diri, sebenarnya membela kehormatannya, tapi naas malah Lisa yang dipecat. Saat ini Lisa sudah di hotel bersama Yanto ya, dan Lisa sekarang lagi galau, bingung karena pertama kali Lisa ini satu hotel bersama cowok asing atau cowok yang nggak dikenalnya. Dan ini terlihat Lisa sangat ragu-ragu sekali mau mendekati si Yanto. Dan apa yang terjadi? Lisa diseret oleh Yanto. Waduh, apa yang terjadi ini? Karena Lisa tidak berpengalaman lah, mungkin ini yang pertamanya bagi Lisa, makanya Yanto juga tidak mau kalau Lisa itu tidak memberikan secara sukarela, dan Yanto tidak mau memaksa untuk berhubungan dengan si Yanto. Dan akhirnya Lisa memberanikan diri untuk mencium Yanto, Bung. Oke, dan saatnya ini Bung, Lisa memberanikan diri menggoda Yanto. Sesuai dugaan, Lisa memang masih gadis dan belum berpengalaman dalam hal seperti ini. Dan Yanto mulai menyerang Lisa. Oke. Ini Lisa sudah selesai bertempur sama Yanto. Dan apa yang terjadi? Ternyata
Yanto itu kakak kelasnya Lisa di sekolah SMA dulu, dan Lisa sudah lama menaksir terhadap Yanto. Namun, Yanto tidak menyadarinya. Dan cinta Lisa bertepuk sebelah tangan. Dan saat itulah mereka memang tidak saling mengenal, dan akhirnya ketemu di hotel ini. 就让这场未见天光的暗恋到此为止吧。怎么了？不多睡？我还要去培训班做兼职。要多少5万钱？啊，好，那就Disinilah Lisa minta pembayaran ya ke Yanto, minta nomor rekening ini. 先加好友，晚点转给你。 Dan Yanto minta kontaknya dulu dan belum mentransfer uang ke rekening Lisa. Wah, ini jangan-jangan si Yanto mau kondo ini, nggak mau bayar ini. Aduh, parah nih, parah. 让李秘书送。 Setelah ini Yanto menyuruh anak buahnya untuk mengantar Lisa pulang, dan Yanto melihat ada bercak darah di ranjangnya. Oh ya, Lisa sehari-hari juga selain mahasiswi, dia juga kerja di paruh waktu sebagai guru les ini kayaknya. Dan ini Lisa sudah ada di kantornya atau kantor les untuk anak sekolah, dan ketahuan sama atasannya kayaknya kalau di lehernya ada bercak merah. Kira-kira itu bercak apa ya teman-teman ya? Nanti kolom di komentar aja. Karena Lisa ini berjuang untuk membiayai kakaknya yang sakit, maka Lisa bekerja paruh waktu seusai pulang kuliah. Ini Yanto mengirimkan pesan kepada Lisa kalau kartu rekeningnya ketinggalan, dan akhirnya Yanto mengajak ketemuan untuk kedua kalinya setelah one stand night tadi malam. Ini Lisa kelihatan gugup sekali ketika mau ketemu Yanto, karena tahulah si Yanto tuh memang agak playboy. Mungkin Lisa juga ilfil gitu ketemu Yanto. Dan inilah mulai itu Yanto sepertinya ketagihan sama Lisa. Mungkinkah Yanto juga sudah mulai suka pada Lisa? Kita lihat saja. 你要干什么？昨天交过你的钱。 你昨晚的钱还没给我。再说，我们之间的交易已经结束了，请顾左自重。 昨天晚上没做错事，我给你找的医生是没开的药。不用了，我自己已经吃过药了。5000块，现在可以转给我。 谢谢，没什么事儿，我就先走了。你要不要跟我？ 回岛？不要。那我警告你，以后不要出现在我面前。请顾总放心，以后我见到你都会绕着走。
姐，你哥哥的治疗费已经收到了，希望下次不要再逾期了。好，那就麻烦你们好好照顾我哥，谢谢。 个十百千50万，这么多，是他转给我的。他把我删了。你怎么又在啃馒头？这个方便。我从食堂带了排骨，你要不要来一份？不用了，我吃这个就马上饱了。哎呀，快尝尝，这个可好吃了。谢谢你啊，圆圆。跟你说一个大新闻，你猜今天谁来学校了？谁呀？顾恒，他来学校了。他可是全国 IT 行业的领军人物。你看，他长得可帅了。今天音乐系的系花苏妙音上台给他献花了，结果他下午就把人给带走了。要不说呢，只要会呼吸的男人都是渣男。一天一个嘛，他也不怕得病。哎，琳琳，你快看，那不是顾恒的车吗？那个苏妙音自从攀上了顾恒，成天拽得跟什么一样。你看到他手上那个盒子了吗？他可是朋友圈晒图了的，里面可是价值100万的蓝宝石项链呢。他都是大那些有钱人啊，玩不了2天就腻了。我看他能装到什么时候？圆圆，我还要去打工，我就先。喂，你好。喂，是沈经理吗？明天有份大提琴的兼职，你感兴趣吗？感兴趣的。明晚8点开始，工作3小时，费用2000。这么多啊！我去，谢谢你啊。什么事啊，把你高兴成这样？圆圆，我找到了一个在沁园拉琴的兼职。沁园，那可是城东有名的高级会所，去里面的人可都是非富即贵的。是啊，所以兼职费可多了。不过你一个人去可得小心啊。这样，我给你准备一点防身的家伙。圆圆，你真好。今天工资就转给你了，谢谢经理。只要好好干，以后这活儿都找你。哎，不过没事的时候别瞎走动，特别是不能去2楼啊。嗯，我知道了。喂，麻烦让一下。你们想干什么？快让开！那可不行，今儿啊，你哪儿都去不了。是你。拿了我的钱，就想这么走了？是你把我骗到这儿的。No no no， 你需要钱我给你钱，两厢情愿的事情，这怎么能叫骗呢？无赖！谁让你长得这么招人呢？上次没干成你，这2天心一直痒，今儿个可算是你自己主动送上门。我劝你赶紧走，否则我马上就报警。报警？你报啊！你看看有没有人敢到这儿来抓我？今天晚上你好好陪陪哥，上次你砸我头的事儿，咱们就翻篇了。还是只小野猫呢？我更喜欢了。臭婊子！但是你要要起来，尽量拉背，别动作不严。带到车上去。等我谈完生意，今天就给你过去。乖乖的跟他们走，不然我闹死。老大一个人进去，会有什么麻烦吧？他顾恒权势这么大，也不至于。 Di sini Lisa mulai beraksi dan menyemprotkan obat cabai ke mata dari pengawalnya si Rahmat. Bisa kabur dan tiba-tiba Lisa tidak sengaja ketemu sama Yanto di hotel ini. Dan Yanto sebenarnya tahu kalau Lisa itu sedang dekat-dekat sama orang. Tapi itulah Yanto, dia sangat cuek. Karena kemarin sempat Lisa bilang kalau dia nggak mau ketemu sama Yanto lagi.
Disitulah Yanto bimbang. Dia tahu gadis yang disukainya sedang dalam bahaya. Tapi apakah daya ego Yanto yang kemarin sudah Lisa sudah bilang kalau nggak mau dibantu dan ketemu sama Yanto lagi. Namun kenyataannya Lisa lebih baik sama Yanto daripada harus jadi tawanan oleh preman-preman itu. Dan Yanto melirik sebentar ke Lisa dan mengabaikannya. Kali inilah Lisa mengejar Yanto memohon agar ditolong. Karena apalah daya lebih baik sama Yanto daripada harus sama preman-preman itu. Dan disinilah Yanto mau menolong Lisa. Dan kedua preman itu pun nasibnya seperti ini, teman-teman. Diajar sama anak buahnya Yanto. Dan apa yang terjadi? Yanto dan Lisa nginap di hotel kembali untuk yang kedua kalinya. Wah, gak sabar nih. Yanto benar-benar ketagihan sama Lisa. Wah, tapi Lisa juga masih malu-malu. 我来这做兼职，结束的时候去卫生间。 就被罗正德带到了。你打了？那是因为他，所以我才砸了他的头。 Di sini Lisa menceritakan apa hubungannya dengan Rahmat. Karena kemarin ketika masih bekerja sebagai di karaoke, itu Lisa sempat memukul kepalanya si Rahmat pakai botol kaca ya. Lihatlah Lisa sangat ketakutan ketika bertemu Yanto. Dia enggan melakukan seperti yang dilakukan kemarin malam di hotel. Dan Yanto mendapatkan gadisnya dengan satu tarikan langsung duduk pangkuan Yanto si Lisa. Lisa sangat ketakutan, dia nggak mau kayak gini katanya. Dan yang tetap memaksa. Waduh, Lisa menolak, Yanto saling nyosor aja Yanto itu. Waduh, ini akhirnya Lisa menggigit bibirnya sampai berdarah. Dasar Yanto kamu, main nyosor aja kau anak orang. Waduh, syukurin lu Yanto. 顾总，可以下楼了。等我回来。 顾总，您的嘴。 Ketika Yanto keluar dari kamar, 海城娱乐城的股份在您手上。 Yanto 罗正德是特意邀请你，估计 mulutnya 是为了 berdarah. 分账的事。 Ulah dari si 想要跟我分账， si ceweknya yang digigit bibirnya. 看看他有没有这个本事。 Ini dia Rahmat yang menunggu Yanto untuk membicarakan bisnis. Namun si Yanto cuek karena tahu si Rahmat inilah yang sering mengganggu atau yang ingin berniat mencelakai si Lisa. Dan otomatis Yanto pun memutus kontrak kerjanya si Rahmat. Namun sebetulnya ini si Rahmat belum tahu ya kalau si Lisa ini adalah orangnya si Yanto alias cewek yang disukai Yanto ya.江城不比你海城，少在我眼皮底下干你那些见不得人的勾当。收回他手底下的火酒庄园。是。你要是不想干，趁早滚蛋。顾总。 哎呀，李秘书，我这怎么得罪胡总了？你动了不该动的人。你是说那个丫头？
是顾总的女人。Ketika di dalam mobil, si Lisa terus memperhatikan tas yang terdapat dalam mobil Yanto. Sepertinya si Lisa curiga. Tempo hari kemarin Lisa tuh sempat melihat Yanto bersama gadis lain, dan gadis lain keluar dari mobil Yanto membawa tas paper bag juga, dan dikiranya Yanto tuh sering main perempuan, dan Yanto pun menawarkan apakah mau dikasih tas paper bag juga yang berisi hadiah. Namun Lisa menolaknya. 我前2天听说我们学校有女孩打胎，还有生病的。你是说？ Dan Lisa ini mengira kalau Yanto tuh punya penyakit, ya penyakit tanda kutip lah, dikarenakan si Yanto sering main perempuan. Padahal Yanto itu pacaran ataupun nginap di hotel bersama wanita ya baru pertama kali dengan Lisa. Singkat cerita, Yanto pun mengantarkan Lisa ke rumah kontrakannya atau kos-kosannya lah. Dan Yanto sepertinya juga sudah mulai suka ini, termasuk Lisa juga yang sudah mulai suka ke Yanto. Kita tunggu saja apa yang terjadi dengan mereka berdua. 顾总，我猜沈小姐应该知道你和苏妙音的接触，所以有所误会。误会？您在苏妙音和夫人吃饭，夫人送了她一条项链。下午我取回项链的时候，看她穿着暴露，所以我特意调查了一下。苏妙音今年也是大3，大学3年期间谈了9个男朋友。下次见我妈的事儿，不用找她了。其实我觉得您可以带沈小姐去见夫人。她不合适。报告出来了。 Keesokan harinya, ini Lisa diantar sama Yanto tuh memeriksa kesehatan. Ternyata Yanto sehat, Lisa pun sehat. Tidak ada yang terkena penyakit yang seperti yang kita kira lah, penyakit tanda kutip. Dan Lisa ini agak malu-malu ya sama Yanto juga ini ketika berbicara sama perawatnya. 做个检查，至于还就成这样？我哪有？反正现在也检查完了，您可以放心了吧？我就先回去了。 Di sini Yanto memaksa minta kontakan kembali untuk mereka saling berkomunikasi, tapi Lisa menolak. Dan Yanto pun akhirnya memaksa, dan Lisa pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya menuruti permintaan Yanto untuk menambahkan kontak di akun WhatsApp-nya.顾总，车到了。沈小姐，您去哪儿？我们送您。不用了。 Dan di sini kelihatan sekali ya, Yanto itu jual mahal, bisa juga malu-malu. 顾总。 saling bahagian, saling suka. 只有这样子，他才能完全相信检查结果。Di sini Lisa ketemu dengan sahabatnya. Sahabatnya khawatir karena setelah kemarin si Lisa ikut kerjaan baru waktu, juga tidak ada kabar dan baru pulang pagi hari ini. 我今天听辅导员说，你要办休学，为了给你哥哥出医药费。我已经找好房子了，等手续办好了，我就搬出去。什么表情啊？走，我又不是不回来了。Di dalam kamar, Lisa menemukan sebuah buku
yang ternyata ada sebuah surat cinta untuk Yanto ketika Lisa dulu masih SMA. Dan terlihatlah di flashback ketika Lisa dan Yanto masih satu sekolahan. Sebenarnya Lisa itu sudah jatuh cinta duluan terhadap Yanto, namun Yanto tidak menyadari kalau Lisa itu juga satu sekolah ya. Jadi Yanto nggak ngeh. 怎么也想不到，有一天我会和他一夜情， Dan sekarang 还 malah 让他为我付 Lisa 了钱。 yang dulunya naksir Yanto malah sudah pernah satu malam di hotel. 喂，在哪儿？新搬的家里，莫名其妙。 下来，车里等你。 Di sini Yanto menghubungi Lisa karena Yanto sudah di depan kosnya Lisa. Apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba Lisa sudah masuk dalam mobil bersama Yanto. Kayaknya ini modus ini si Yanto. Iso Yanto iki arep serem nyosor Lisa mana iki, ora kuat rek arek iki. Si Yanto iki ora kuat, tidak kuat menahan kangennya ke Lisa ini. Kesengsem wis, ketagihan tenan iki rek. Si Yanto ini ya inilah ya modusnya Yanto minta dipijitin ke Lisa ini. Lisa malah mau mijitin kepala Yanto, ini hanya modusnya Yanto ini. Aduh, enak bener nih Yanto ini. 所以你之前找我，是因为学费？要不是因为走投无路，我又怎么会让你看到这样的我？除了学费，还有一些其他的。用力一点。 Sambil mijitin kepala Yanto, Lisa malu-malu ternyata tidak pakai dalaman, guys. Lisa tidak pakai dalaman ketemu sama Yanto. Yanto, aduh, modus banget. Nyosor lagi nih guys. Biasanya Yanto ini kalau ketemu Lisa ujung-ujungnya apa? Pengen nyosor aja ini karena ya itulah Yanto sudah ketagihan sama Lisa. Oke lah, Lisa tuh memang cantik, putih dan pintar lah. Makanya Yanto juga udah memungkiri lah bahwa Yanto ketagihan sama Lisa. Cuma Yantonya nggak berani atau belum berani untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Tentu saja Lisa marah. Lo nggak ngapa-ngapain langsung nyosor aja. Dan akhirnya Lisa turun dari mobil dan kembali ke kamar. Keesokannya, Lisa melamar pekerjaan sebagai caddy girl atau pemandu golf. Ini olahraganya orang kaya ini, caddy girl. Ya, singkat cerita, ini Lisa keterima kerja sebagai lady girl. Tapi yang terjadi, Lisa menelpon Yanto ini kayaknya. Ya, Yanto yang menelpon Lisa duluan ini. Tapi Lisa ini marah-marah dikarenakan Lisa mendengar suara perempuan di balik teleponnya Yanto. Dan Lisa berpikir Yanto adalah playboy kelas 3 yang sering mempermainkan wanita dan memainkan wanita sesuka hatinya. 沈经理，你好，莫来话听不出来是吗？给你交了学费，你就好好上学。开
看见你在那些地方上演，我随时把你拎出来。我没时间上学，我也不用你给我交学费。你最好就把学费退掉，不 Di 然 sini Yanto dan Lisa berdebat. Yanto ingin membiayai kuliah tapi Lisa menolaknya lah. Seperti itu intinya. Karena Lisa ingin mandiri, tidak mau merepotkan si Yanto. Soalnya kalau si Lisa dibiayai kuliah, pasti Yanto meminta jatah atau haknya untuk yang itulah tanda kutip lah. Jatah yang aneh-aneh ke Lisa. Dan Lisa tidak mau seperti itu. Di sini diperlihatkan beberapa mahasiswi, mungkin ini adalah apa ya, simpanannya Yanto mungkin ini. Ya sudah dibiayai kuliah tapi tidak kuliah, makanya ini mau dihukum sama Yanto ini. Beda dengan Lisa yang spesial girlnya. Dan Yanto tiba-tiba diundang bermain golf oleh teman-temannya, teman sepertinya. Apakah tempat main golfnya Yanto itu satu tempat dengan Lisa bekerja? Kita saksikan sama-sama. Namanya juga drama bro, pasti pas. Yanto main golf sama tempat Lisa bekerja. Ini namanya siapa ini? Kak Yirwan. Kak Yirwan ini adalah dulu tetangganya Lisa, yang sekarang sudah sukses menjadi pengusaha. Tetapi kayaknya Yirwan ini juga naksir ke Lisa ini. Ini jadi pesaing Yanto ini. Coba kita cek nanti bagaimana reaksi Yanto ketika ketemu Yirwan, dan Yanto tahu kalau Yirwan juga suka sama Lisa. Nah ini modus ini Yirwan ini. Ada ini Yanto datang tepat waktu. Nggak terima Lisa dipegang-pegang sama Yirwan bung. Apakah jadi perang dunia ini? Nah memang Yanto udah pacarnya Lisa kan belum. Lisa juga tidak menganggap Yanto itu siapa-siapa, dan Yanto pun juga belum mengungkapkan perasaannya ke Lisa juga. 周总，你第一次来这个场，找个资深的球童，我得你体验干活。 Kalau Lisa akan ikut Yanto menjadi caddy girl, 是求着跟乔越合作， dan caddy girlnya 再 Yanto 拒绝顾总的好 ikut 意。 Yirwan. Karena Yanto adalah salah satu orang yang 没关系， berpengaruh 经 di 理， kotanya. 你先跟着顾总， Yirwan 一会儿结束 tidak usah 我送。 apa-apa dan menuruti semua permintaan Yanto.乔， 是你自己辞职，还是我帮你？ 我的事儿不用你管， 给你交了学费，你就好好上学。 钱我会还给你。 Di sini kita bisa diperlihatkan bahwa Yanto sangat posesif terhadap 跟你 Lisa. 哥哥从小就认识，不是你想做的 Terlihat 关系， sekali 我也不会要他的钱。 Yanto terus Lisa. 叫你 Ingin 经 selalu 理， dekat sama Lisa, 你 tapi 跟他 Yanto 说， tidak berani atau 我没有。 mau 短时间内不许跟别的男人上床。 karena ya tahulah Yanto adalah orang paling pengaruh di kota ini, dan Lisa hanya seorang diri girl atau 顾先生喜欢我， gadis yang pernah ditiduri oleh Yanto 我理解 tempoh 的 hari 一 lalu. 切就是双方各取所需。 Tapi 我卖我的 Lisa 衣 ini 服， sangat berani terhadap 顾总给了 Yanto, 我钱， dan 我们就 Yanto 两清了，再见面。 malah semakin 就是 penasaran 陌生 terhadap Lisa. 理解的不错， Padahal kalau selain Lisa, cewek itu akan bertekuk lutut terhadap Yanto karena Yanto juga orang kaya, orang yang berkuasa di kota. Singkat cerita, permainan golf telah usai. 顾总，我希望 si Yirwan 您 pun 能看到我的诚意。 menawarkan 货真价实才是。 kerjasama di bisnisnya Yanto. 当然，等芯片生产出来之后，我会第一时间送到乔越的。 Seolah tidak memperdulikan si Yirwan. Dan Yanto pun meninggalkan Lisa, dan Yirwan begitu saja. 怎么？你也 Dan 喜 ini 欢？ yang lucu, anak buah Yanto pun menawarkan apakah 给他5万块， Lisa mau diantar 以后 pulang, 不要在我面前。 dan Yanto
menjawab dengan dingin. 经理，今天天气预报说有暴雪，我送你回去吧。不用麻烦了，宇泽哥，我 Irwan 自 dan 己就可以 Lisa 回去了。你叫我一声哥，我怎么可能会放下你不管？ tentang masalah 你要不上 mereka, 车，我就和你一起走回去。 tentang kedua orang Nah, tua jadi Lisa yang itu, Pak. kecelakaan dan kakaknya yang sekarang lagi koma dirawat di rumah 这 sakit. 些年你怎么一直也没联系我呀？我要知道你是这种情况，我早就知道。这样，我先给你转点钱，应应急。不用，宇泽哥，我钱够用。这些钱就当我奖励你考上大学，你不要心理压力啊。宇泽哥，我现在啊赚的可多了，除去我哥的治疗费，每个月还能剩下一点。庆黎，你一定要跟我分得这么清吗？我就是珍惜跟宇泽哥的关系，才不舍得让这份感情掺杂到金钱。好吧，那庆黎妹妹 Singkat 可以帮我一 cerita, 个忙吗？ si Irwan ini mau 我明天 mengajak 要去参加 Lisa 一个 untuk 酒会， ke 但是我还缺 pesta 个女伴，我人生地不熟的。 tempatnya berkumpul para bisnis. Dan akhirnya 你可以陪我一起去吗？ Lisa pun 宇泽哥都这么说了，我当 diajak 然 Irwan 乐 untuk 意 ke 效劳。 pesta. 好，那上车吧。 Dan ini Irwan mengasih sebuah gaun. 沈小姐，这是 Lisa 顾总。 sudah di pemberangkatnya. Dan ini si Yanto 他说 menyuruh 这是你们 asisten 说好的。 memberikan uang. 那天我的确说的是5万， janji kemarin untuk 看来他是真的要跟我撇清关系。 kota kemarin. 谢谢。我们两清了。 Singkat cerita, Lisa pun sudah turun dari kamar kosnya untuk menemui Irwan untuk menghadiri pesta di acara pertemuan para pembisnis teman-temannya Irwan. Dan di sini Lisa sangat aduhai, alamak, mana sih cowok yang nggak tersipu melihat si Lisa ini, Bung. Ini Irwan juga kelihatan juga suka, naksir sama Lisa juga ini. Waduh, menambah saingan berat nih sama si Yanto. 跟紧我吧，免得一会儿被别的男人拐走了。 Dan akhirnya Lisa pun sudah tiba di acara pesta sama Irwan. Di sini lagi-lagi Lisa dan Irwan ketemu dengan Yanto. 顾总，这位就是小周总。这2年， Nah ini Yanto memergoki Lisa ngedate bareng sama Irwan. Tatapan Yanto sangat tajam, tapi saya tahu kalau Yanto sangat cemburu berat. Gak terima kalau Lisa jalan sama cowok lain, Bung. Tapi Yanto masih sangat gengsi untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Lisa. Dan Lisa pun juga gak berani karena Lisa berpikir dia itu siapa mau menyukai Yanto, orang nomor 1 di kota ini. Dan Yanto mengejek Lisa kalau Lisa itu cowok paling berani sekotanya, karena ketika Lisa bersama Yanto sering berani sama Yanto. 顾总，楼上有几位客人已恭候多时了。 经理，你和顾总认识？ 不认识。可我怎么觉得他有些针对你？ Di sisi lain, inilah tunangannya Yanto bernama Ana. Dia tahu siapa Lisa tersebut. Kelihatannya ini si tunangan Yanto akan bikin perhitungan sama si Lisa. Kita cek saja kelanjutannya. 那宇泽哥，你先去忙吧，我一个人可以在这转转。 好吧，那你别乱跑，一会儿我来找你。 Oh, tunangannya Yanto sudah mulai beraksi, sengaja menumpahkan minuman champagne di gaunnya Lisa. Wah, ini sangat berhasil membuat Lisa malu. Baju gaunnya itu basah.
我自己可以处理。宴会刚刚开始， Ini kalau Yanto tahu pasti dicekik ini ceweknya ini, dan dia akan membela Lisa habis-habisan. Dan ini Lisa bawa ke ruang ganti oleh ini si anak kenalnya Yanto ya. 这是江小姐的备用礼服，比你身上这件可贵多了，拿去换吧。谢谢。 衣服我给您放这儿。江小姐她不知道你讨厌香水味。知道。 Apes bagi Lisa. Lisa masuk ke ruang ganti yang sama dengan Yanto, mau berganti pakaian. Waduh, jelas nih Yanto ini mau ngapain nanti ini. Aduh, jelas nih Lisa akan disosor sama si Yanto lagi ini. Aduh, kita cek kelanjutannya. Ini Lisa bersembunyi di balik apa ya, pintu tembok antara penghalang ruangan satu dengan ruangan lainnya. Dan ini Lisa mengendap-endap mau keluar, mau bergegas memakai gaunnya, tapi ternyata Yanto tahu kalau Lisa di sini. Wah, apa yang terjadi? Dengan tatapan ganasnya, si Yanto menyosor Lisa dan memaksa untuk enak-enak lagi. Aduh, apakah begitu nagihnya si Lisa bagi Yanto? Kita saksikan. 周宇泽送你的礼服不舍得脱。我只是还没来得及换。这件礼服不适合你，穿起来像个未成年。周宇泽的兴趣看起来还挺奇特的，赶紧脱了。送条裙子过来，沈经理的尺寸。顾总。 换上。你是要叫你秦哥哥过来帮你换是吗？不用，而且我跟宇泽哥根本就什么都没有。为什么拒绝我？你有那么多女人，不缺我一个。什么意思？我不止一次的看到苏妙音从你的车上下来，还有那天学费的事儿，在电话里。 我也听到有2个女孩那种声音，还有今天。Dari perkataan Lisa, sepertinya Lisa ini juga cemburu sama Yanto karena Yanto sering keluar sama cewek, dan artinya Lisa ini juga ada perasaan ke Yanto. Cuma Lisa tidak berani juga mengungkapkannya karena Lisa itu apa ya, cuma butiran kertas. Ya ini Yanto mau menjelaskan dengan caranya sendiri, yaitu bisa kita lihat sendiri Yanto menjelaskan itu tidak pakai kata-kata, pakai tindakan ya. Jadi seperti inilah Yanto itu kesengsem itu sama si Lisa itu ya, udah ketagihan pengen sama Lisa ini. Tiba-tiba Yanto mau melakukan aksinya diketok sama buahnya Yanto, panggil, ternyata tidak jadi. Enak-enak di ruangan ganti Yanto sama Lisa. Yanto kecewa, Lisa sangat malu sekali ini kayaknya. Oke, next kita lihat saksikan hasilnya. 我真是疯了，刚刚差点就跟他。 怎么了？ 江小姐说，她不知道她做了什么让你这么生气。她 Di sini Yanto menunggu Lisa mengganti gaunnya. Wow, Lisa sangat cantik sekali teman-teman. Lihatlah Yanto sangat terheranan. Wah, Yanto udah gak sabar untuk nyosor aja ini si Yanto ini. Lisa menolak. Dan Yanto ingin Lisa menjauhi ruang karena Yanto sangat cemburu sekali.
Padahal Yanto itu bukan siapa-siapanya Lisa, hanya teman satu malamnya saja. Pindah scene ya. Ini Lisa dan Yanto sudah keluar dari gedung dan ini mau kembali ke rumah. Tapi kenyataannya ini kayaknya Lisa sama Yanto satu mobil sama si Irwan. 这一天会真是无聊，所有女人产生欲望。你要跟我一起回去吗？我还有事。周总，顾总，您也要走了？搭个便车。经理。 Di dalam mobil pun Yanto sangat posesif sekali dengan Lisa, tidak mau Lisa berpindah bangku depan sama Irwan dan otomatis Irwan akan jadi sopir sementara untuk Lisa dan Yanto. 先送球童，没关系，我们先去乔悦集团。球童挤到我了。顾总可真会说笑，青离这么乖的小姑娘，您何必总为难她呢？她乖吗？青离从小哥哥和父母都很宠着她，她连叛逆期都没有，确实很乖。 经理，我明天就走了，有事儿一定要给我打电话。好，那宇泽哥你也一路保重。周总喜欢她。小时候我就觉得她很可爱，现在长成大姑娘了，确实让人很心动。她不是你认为的。青离的防备心很重，我如果不这么说的话，她是不会跟我出去的。 顾总，你对青离也有兴趣？ Keesokan harinya, Lisa mau bekerja sebagai caregiver lagi, lalu tiba-tiba Lisa dipanggil sama manajernya. Lisa sangat kaget sekali karena manajernya Lisa itu mengatakan kalau Lisa sudah dirumahkan karena sesuatu yang nggak jelas. Lisa dirumahkan dan kita juga nggak tahu siapa yang merumahkan. Yang jelas yang merumahkan ini adalah orang yang berpengaruh juga di kota ini. Entah siapa, Irwan ataupun si Yanto, kita juga belum tahu. Maka kita saksikan lagi. 奖金作为补偿，只是 VIP 顾客执意要开除你，我们也惹不起。谢谢经理。 惹不起的人，难道是他？沈经理，他一个高中学历，凭什么教我孙子学画画？我孙子考不上央美，你们负责。小南奶奶，沈老师现在还在读大学，他教每一个小朋友都很认真负责的，小南也很喜欢他。再说班里还有主教老师，沈老师只是辅教，不影响他。我不管，要么给我退全部学费，要么给我孙子换老师，我不能让他把我孙子给毁了。 Tidak sampai di situ saja Lisa terkena apes. Kali ini tempat Lisa mengajar les privat pun juga ada yang mengadu dan menjelek-jelekan Lisa. Otomatis akhirnya Lisa memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan sampingannya sebagai guru les. Wah, siapa yang melaporkan seperti ini? Yang jelas ini dia adalah orang yang punya pengaruh besar di kota ini. Sampai Lisa satu hari kehilangan 2 pekerjaan sekaligus.1天之内丢掉了2份工作，接下来该怎么办呀？ Ditambah lagi Lisa menerima telepon dari dokter tempat kakaknya dirawat. Ada berita buruk juga, kakaknya masih belum ada perkembangan dan
kondisinya semakin parah dan sempat kakaknya tuh berhenti bernafas dan sekarang sudah mulai normal dan kakaknya perlu pengobatan yang lebih pengobatan yang lebih canggih lah, metode yang lebih baru. 1 hari kehilangan 2 pekerjaan ditambah kakaknya hari ini kritis. 那这个新的治疗方案对我哥的身体会不会有什么影响？用了之后，我哥就真的能醒过来吗？任何的治疗方案都会有一定的风险，不过我有80%的把握能让你哥醒过来。那这个治疗费用大概是多少啊？根据沈先生的情况，大概要100万的费用。100万，我考虑考虑。最好还是尽快给我答复吧。毕竟沈先生的状态已经非常的差。麻烦你了。庆里，这些天来弄事的人是受人指使的，你是不是惹到顾总了？谁啊？我是你住在隔壁的哥哥呀。 Setibanya di rumah kos, Lisa belum berhenti kesialannya di hari ini. Lisa diganggu sama seseorang dari luar yang menggedor-gedor pintu. Wah, ini kayaknya sih semi teror ya. Ini kayak direncanakan. Dalam 1 hari ini ada 4 kejadian. Kehilangan 2 pekerjaan, kakaknya berhenti bernafas, dan ini diganggu sama seseorang yang nggak tahu siapa. Sungguh malang nasibnya Lisa ini. Dan masalahnya di mana ini si Yanto kok nggak menolong ini? Aduh, Yanto kamu itu ada maunya aja, kalau mau nyosor aja kamu ke rumahnya Lisa. Kalau Lisa sedang seperti ini, kemana kamu Yanto? 经理，等一下。 没事了，吓坏了吧？这也太危险了，不适合你一个女孩子住。你先暂时到我那儿去吧。行，那我去收拾一下东西。周总，顾总到不夜城了，您看。今天先不过去了，明天我亲自去一趟。可是，顾总是与咱们签约的，爽约恐怕……宇泽哥，你还是去吧，别因为我耽误了工作。你一个人我不放心，你跟我走。 Di sini Yirwan langsung datang dan mengajak Lisa untuk tinggal di kotanya Yirwan untuk sementara waktu. Sampai jumpa di part 2 ya. Terima kasih.